pernah tahu nggak, ketika muncul kasus penyakit di suatu daerah, gimana ya caranya petugas kesehatan bisa tahu dari mana asalnya, siapa yang berisiko, dan gimana cara penyebarannya? Halo teman-teman, perkenalkan aku Diva Titania dari Peminatan Epidemiologi 2025. Seorang ahli mendefinisikan epidemiologi sebagai ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan status kesehatan dan kejadian dalam suatu populasi. Aswar pada tahun 1988 mendefinisikan epidemiologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan pada sekelompok manusia serta faktor yang memengaruhinya. Terus, di epidemiologi belajar apa aja? Selama di peminatan epidemiologi, ada banyak banget hal yang aku pelajari. Di semester 6 contohnya, aku belajar tentang epidemiologi penyakit kanker. Kemudian ada epidemiologi penyakit tropis, epidemiologi pencegahan dan penanggulangan penyakit jantung dan stroke atau P3JS, ada epidemiologi kecelakaan, ada riset epidemiologi, dan juga pengukuran kesehatan. Di semester 7, aku juga belajar tentang penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I, pemetaan pola penyakit dan risiko, manajemen data epidemiologi, mata kuliah screening, dan metodologi penelitian. Dan ya, di peminatan epidemiologi, kita tuh gak hanya belajar tentang teorinya, tapi juga praktiknya. Ngomongin tentang epidnya udah, ngomongin tentang mata kuliahnya udah, ngomongin praktikum juga udah. Terus gimana tentang magang dan juga prospek kerjanya? Tahun ini, teman-teman peminatan epidemiologi 2025 punya kesempatan untuk magang di berbagai lokasi seperti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya, UNICEF FKM Unair, dan berbagai puskesmas Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Nah, untuk prospek kerjanya, lulusan kesehatan masyarakat dengan peminatan epidemiologi bisa memiliki kesempatan untuk bekerja di berbagai tempat, misalnya instansi pemerintah seperti Dinas Kesehatan Kota, Kabupaten, atau Provinsi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas, sebagai peneliti dan juga akademisi, misalnya di lembaga penelitian kesehatan, dosen dan peneliti di perguruan tinggi, atau mungkin beberapa NGO. Tapi belajar di epidemiologi itu sebenarnya susah nggak sih? Menurut aku pribadi, tiap peminatan punya tingkat kesulitannya masing-masing. Dan kayaknya selama kuliah kemarin juga aku pernah mengalami kesulitan itu. Tapi nggak apa-apa, karena menurut aku semua itu termasuk dalam proses belajar. Makanya, menurut aku penting banget buat teman-teman bisa milih peminatan yang sesuai dengan minat kalian dan juga gaya belajar kalian. Karena kalau kita enjoy ngejalaninnya, kayaknya semua tantangan dan kesulitan bisa dilewati dengan happy gitu ya. Buat teman-teman yang masih bingung nih, kira-kira nanti mau milih peminatan apa ya? Mungkin beberapa hal ini bisa kalian pertimbangin. Yang pertama, pastikan dulu untuk bisa mengerti apa minat kalian. Coba kalian cari tahu dan tanya diri kalian sendiri, kira-kira kalian suka dan tertarik di peminatan apa? Kedua, mungkin akan lebih bagus kalau misalkan kalian punya tujuan ke depannya. Misalnya, nanti setelah lulus mau jadi apa dan mau ngapain. Itu mungkin bisa jadi salah satu hal yang bisa kalian pertimbangkan juga. Selain itu, kalian bisa banget tanya-tanya ke kakak tingkat atau mungkin juga diskusi dengan dosen, karena pengalaman mereka bisa membantu kalian untuk melihat sisi yang mungkin belum kalian pertimbangkan sebelumnya. Dan pastiin lagi, untuk milih peminatan bukan karena ikut-ikutan teman, karena yang ngejalanin peminatannya setiap hari ya kalian sendiri. Kalian mungkin bisa mempertimbangkan untuk memilih peminatan yang benar-benar kalian nikmati prosesnya. Nah, mungkin itu tadi sedikit cerita dari aku ketika aku belajar di peminatan epidemiologi, dan harapannya video ini bisa membantu kalian untuk memilih peminatan nanti. Buat yang masih bingung dan gak tahu mau masuk peminatan apa, mungkin peminatan epidemiologi bisa dipertimbangkan. Dan yang dari awal emang mau masuk peminatan epid, semoga sekarang jadi makin yakin ya. Terima kasih ya udah nonton videonya sampai akhir. Semangat buat kalian. Bye-bye!